Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya. Untuk minggu ini, saya akan membuat video pembelajaran karena kalau menggunakan psikologi terus-menerus sepertinya juga tidak akan efektif. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan daya dukung lingkungan. Karena dalam suatu lingkungan, kita tahu sendiri banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, salah satu permasalahannya disebabkan karena melebihi daya dukung lingkungan. Lalu, apa sih daya dukung lingkungan? Dan apakah daya dukung lingkungan itu akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh daya tampung lingkungan? Minggu ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Nah, daya dukung lingkungan sendiri, jika kita melihat dalam konteks sumber daya alam, merupakan environmental carrying capacity atau kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi menunjukkan seberapa mampu sih lingkungan itu tuh mampu mendukung aktivitas kehidupan masyarakat. Sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan merupakan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekarang ini kita tahu banyak sekali permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, upaya pelestarian terhadap daya dukung lingkungan itu sangat penting karena ketika aktivitas manusia melebihi carrying capacity yang ada atau daya dukung lingkungan yang ada, maka yang terjadi adalah lingkungan yang semakin terdegradasi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan masyarakat juga. Nah, di sini ketika kita melihat dua gambar ini, saudara dapat melihat gambar sebelah kanan itu menunjukkan adanya pelestarian lingkungan yang sangat baik, yang sangat bijak, sehingga terjadi hubungan ekosistem yang sangat baik juga. Di sini sangat asri. Tapi ketika kita melihat pada gambar di sebelah kiri, di sini terlihat kerusakan lingkungan yang benar-benar terjadi. Nah, kalian juga tahu sendiri permasalahan lingkungan di Indonesia maupun di negara-negara lain itu mengarah ke gambar yang sebelah kiri. Namun semenjak adanya pandemi ini, kondisi lingkungan itu menjadi semakin baik. Tapi permasalahannya adalah apakah nantinya setelah pandemi ini selesai, kondisi lingkungan akan tetap baik seperti ini atau tidak. Karena itu akan mempengaruhi daya dukung lingkungan di masa mendatang. Karena di sini daya dukung lingkungan merupakan tingkat maksimal hasil sumber daya terhadap beban maksimal yang dapat didukung dengan tak terbatas tanpa semakin merusak produktivitas wilayah tersebut sebagai bagian integritas fungsional ekosistem yang relevan. Jadi, kalau kita membahas tentang daya dukung lingkungan, artinya adalah seberapa mampu lingkungan itu menampung beban maksimal yang dihasilkan akibat dari adanya aktivitas manusia. Karena daya dukung lingkungan itu bermacam-macam. Kapasitas lingkungan untuk menampung limbah-limbah masyarakat pun sangat bermacam-macam. Jadi di sini perlu kalian pahami bahwa lingkungan itu tidak bisa menampung semua hasil limbah dari industri ataupun aktivitas kegiatan manusia dengan jumlah yang tak terbatas. Mereka juga punya batasan-batasan tertentu di mana ketika batasan itu dilewati atau overshooting, maka yang terjadi adalah kondisi lingkungan seperti pada gambar di sebelah kiri ini. Nah, di sini
Ketika kita membahas suatu daya dukung lingkungan dapat terlampaui atau overshooting. Di sini kalian lihat, ini adalah suatu grafik yang menunjukkan adanya overshooting. Kita bandingkan garis warna hitam ini merupakan carrying capacity atau daya dukung lingkungan yang ada atau kemampuan lingkungan untuk menampung beban dari aktivitas masyarakat itu ada di garis ini. Nah, ketika pertumbuhan penduduk masyarakat semakin meningkat, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi peningkatan kapasitas untuk daya dukung lingkungan itu sangat rendah. Kalian lihat di garis yang berwarna merah. Di sini peningkatannya itu sangat rendah. Jadi daya dukungnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, sekarang saudara lihat ketika di sini terjadi penurunan jumlah penduduk. Ketika terjadi penurunan jumlah penduduk, di sini saudara juga melihat ternyata carrying capacity-nya juga mengalami penurunan. Ketika jumlah penduduknya semakin sedikit dalam jangka waktu yang lama, carrying capacity itu bisa menurun, bisa meningkat juga sebenarnya. Nah, kita ibaratkan di sini menurun. Kenapa menurun? Penurunan daya dukung lingkungan ini disebabkan karena pada tahun-tahun tertentu di sebelah sini, itu terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, peningkatan jumlah penduduk yang besar ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang benar-benar parah, yang melebihi kapasitas dari lingkungan untuk mampu memperbaiki dirinya, sehingga ketika jumlah penduduknya sedikit pun, kondisi lingkungan itu masih mengalami kerusakan. Lingkungan mampu memperbaiki dirinya itu dalam jangka waktu yang lama, memerlukan jangka waktu hampir ratusan tahun agar kembali normal. Tapi ketika di sini mengalami peningkatan, beberapa tahun kemudian mengalami penurunan, maka daya dukung lingkungannya pun itu masih mengalami penurunan. Tapi ketika pengelolaannya bagus, misalkan pada saat terjadi penurunan penduduk, ternyata pengelolaan masyarakatnya semakin bagus, masyarakatnya sudah semakin sadar, sebenarnya daya dukung bisa meningkat sedikit demi sedikit. Tapi ini biasanya sangat sulit untuk terjadi karena untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, saudara juga tahu sendiri itu sangat susah. Jadi seringkali yang terjadi adalah degraded carrying capacity atau penurunan daya dukung lingkungannya. Nah, ketika kita membahas tentang daya dukung lingkungan, maka kita juga secara tidak langsung harus membahas tentang daya tampung lingkungan hidup. Apa sih daya tampung? Daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sehingga kalau kita membandingkan antara daya dukung dan daya tampung, itu dua hal yang berbeda. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk menangani semua beban dari aktivitas dari masyarakat sendiri. Sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat-zat yang masuk di dalamnya. Sama halnya dengan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan juga perlu dilestarikan, di mana pelestarian daya tampung lingkungan itu menunjukkan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Nah, di sini kita gambarkan dalam grafik ini, diagram ini. Grafik ini sumbernya dari Kana tahun 1999. Jadi kita sekarang berada di dalam suatu ekosistem
di mana di sekitar kita banyak sekali sumber daya alam. Nah, ekosistem dan sumber daya alam ini memiliki dua kapasitas, yaitu kapasitas untuk menyediakan sumber daya alam atau daya dukung lingkungan, dan di sini kapasitas untuk daya tampung lingkungannya, daya tampung terhadap limbah-limbah masyarakatnya. Nah, kedua kapasitas ini nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, di mana kapasitas penyediaan sumber daya alam akan berkaitan erat dengan adanya ketersediaan dari sumber daya alam yang akan berpengaruh pada kegiatan pembangunan. Nah, kegiatan pembangunan ini akan menghasilkan suatu limbah atau residu yang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, di dalam lingkungan ini nantinya akan dibahas kapasitas daya tampung lingkungannya. Jadi seberapa banyak sih limbah dari kegiatan pembangunan yang mampu ditampung oleh lingkungan hidup. Jadi sebenarnya dua hal ini, baik daya dukung maupun daya tampung, itu seperti lingkaran setan. Dia berputar, tidak berhenti, jadi di sini ada hubungan-hubungan terus-menerus. Di mana kita tahu sendiri kenapa masyarakat itu selalu memanfaatkan lingkungan, selalu mengeksploitasi lingkungan. Jawabannya pasti cuma satu, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya sendiri, baik itu secara perekonomian maupun sosial, sehingga mereka melakukan banyak eksploitasi terhadap lingkungan. Nah, kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia itu harus tetap memperhatikan dua kapasitas tadi, yaitu kapasitas daya dukung lingkungan dan kapasitas daya tampung lingkungan. Nah, untuk memahami tentang daya dukung lingkungan, di sini terdapat 4 konsep daya dukung lingkungan, yaitu daya dukung fisik, daya dukung ekologis, daya dukung sosial, dan daya dukung fasilitas. Keempat daya dukung ini itu saling terkait, saling berhubungan dalam membentuk suatu daya dukung terhadap aktivitas masyarakatnya. Daya dukung fisik akan mengacu pada aspek kondisi wilayahnya, karena kita tahu sendiri kondisi wilayah antara satu tempat dengan tempat lain di Indonesia itu berbeda-beda. Adanya kondisi yang berbeda akhirnya akan memunculkan keanekaragaman hayati yang berbeda pula. Oleh karena itu, daya dukung fisik wilayahnya juga akan berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kegiatan pembangunan A dengan kegiatan pembangunan B di suatu lokasi yang berbeda. Akan menghasilkan dampak yang sama. Itu nggak bisa. Jadi kegiatan pembangunan, misalkan saja pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol di wilayah A dan B. Kedua wilayah ini memiliki kondisi fisik yang berbeda, sehingga secara otomatis dampak yang akan dialami oleh masyarakat maupun lingkungan di wilayah A dan B ini pun pasti akan berbeda karena daya dukungnya berbeda. Yang kedua, daya dukung ekologis. Daya dukung ekologis akan berkaitan dengan aspek atraksi wisata yang disediakan, aspek kejadian bencana, maupun aspek penurunan daya dukung lingkungan. Kenapa aspek-aspek ini masuk dalam daya dukung ekologis? Karena kita tahu sendiri, atraksi wisata, khususnya wisata alam, itu biasanya akan berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekitar lokasi wisatanya. Lalu aspek kejadian bencana itu seringkali dapat merusak lingkungan secara besar-besaran. Dan yang ketiga, aspek penurunan daya dukung lingkungan. Karena di sini ketika daya dukung lingkungan mengalami penurunan, secara otomatis daya dukung lingkungannya pun akan mengalami penurunan juga. Jadi di sini daya dukung ekologis itu lebih berkaitan dengan kondisi lingkungan yang ada di suatu wilayahnya. Apakah
mampu mendorong aktivitas manusia atau tidak, dan apakah lingkungan tersebut mampu menampung beban dari aktivitas manusianya atau tidak. Yang ketiga, daya dukung sosial. Daya dukung sosial biasanya akan berkaitan dengan aspek kesan masyarakat terhadap wilayahnya maupun aspek keidealan suatu lokasi pembangunan berdasarkan persepsi dari masyarakat. Jadi di sini kenapa masyarakat itu dilibatkan? Karena masyarakatlah objek maupun subjek dari pembangunan. Sehingga tanpa adanya masyarakat, maka kita akan sulit untuk melakukan evaluasi atau melakukan pengembangan terhadap lingkungan di suatu wilayah. Jadi kita harus tetap memperhatikan adanya daya dukung lingkungan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah daya dukung fasilitas. Akan berkaitan dengan aspek ketersediaan infrastruktur dan aspek keterbatasan fasilitas di suatu wilayah. Ketika suatu wilayah ingin melakukan pengembangan, baik itu pengembangan industri, pengembangan pertanian, maupun yang lain sebagainya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah fasilitas. Apakah di wilayah tersebut sudah memiliki fasilitas-fasilitas pendorong adanya pengembangan wilayah atau belum? Jika belum, maka daya dukungnya itu masih rendah. Nah, keempat hal ini perlu diperhatikan bersama-sama dalam melakukan pengembangan atau pelestarian lingkungan di masa mendatang. Karena jangan sampai hanya memperhatikan pada daya dukung fisik saja atau daya dukung fasilitas saja. Keempat ini harus tetap diperhatikan. Selanjutnya kita membahas tentang komponen penentu daya dukung. Karena daya dukung sendiri itu bisa meningkat dan bisa menurun. Dia sifatnya dinamis, tergantung dari seberapa besar aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan. Nah, ada 5 komponen yang berpengaruh. Yang pertama adalah daya lenting ekosistem. Daya lenting ekosistem menunjukkan kemampuan suatu ekosistem di dalam lingkungan untuk pulih setelah ia terkena gangguan. Jadi seberapa cepat sih lingkungan itu dapat kembali pulih seperti sedia kala sebelum terjadinya gangguan. Ketika lingkungan semakin lama untuk pulih dari gangguan yang ada, maka daya dukung lingkungannya akan semakin rendah. Tapi ketika lingkungannya itu semakin cepat untuk pulih, maka daya dukung lingkungannya pun akan semakin meningkat. Semakin cepat sistem pulih, maka semakin besar gangguan yang dapat ditanggungnya, sehingga semakin tinggi daya lenting dari ekosistem tersebut dan akan berpengaruh pada semakin tingginya daya dukung lingkungan. Yang kedua adalah tingkat teknologi. Kita tahu sendiri sekarang ini perkembangan teknologi sangat cepat. Semua aktivitas masyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Bahkan pertanian pun sekarang itu banyak pertanian yang menggunakan teknologi. Nah, apa sih keterkaitan antara teknologi dan daya dukung lingkungan? Teknologi seringkali justru memberikan pengaruh buruk, bisa memberikan pengaruh buruk maupun pengaruh yang baik. Nah, kita ambil contoh ketika teknologi ini memberikan pengaruh yang buruk. Kita ambil contoh pada saat penggunaan teknologi di sektor pertanian, di mana banyak petani yang akhirnya menggunakan mungkin pupuk-pupuk pestisida, menggunakan traktor, mungkin juga menggunakan bermacam-macam alat agar nantinya produktivitas pertaniannya meningkat. Namun adanya teknologi ini seperti mungkin pupuk ataupun yang lainnya justru mempengaruhi kondisi tanahnya menjadi tidak subur sehingga daya dukung lingkungannya semakin menurun. Jadi di sini tingkat teknologi pun mampu mempengaruhi daya dukung di suatu lingkungan tertentu. Yang ketiga, preferensi konsumen.
Preferensi konsumen menunjukkan bagaimana atau seberapa bervariasinya keinginan dari konsumen atau masyarakat. Kita ambil contoh misal saja pada sektor pertanian lagi. Nah, di sini ketika masyarakat Indonesia semuanya mengkonsumsi beras atau padi, maka banyak sekali lahan pertanian yang ada di Indonesia. Nah, banyaknya lahan pertanian ini ketika tingkat teknologi yang dipakai oleh petani itu salah, maka yang terjadi adalah kondisi lingkungan pertanian yang semakin buruk. Dengan adanya preferensi konsumen yang sama pun, akhirnya petani selalu dituntut untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya, sehingga akan berpengaruh pada semakin menurunnya daya dukung lingkungan. Yang keempat, permintaan sumber daya. Nah, permintaan sumber daya ini akan berkaitan dengan daya dukung lingkungan karena suatu wilayah itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ketika wilayah A bekerja sama dengan wilayah B yang secara umum pasti memiliki sumber daya yang berbeda, kemudian wilayah B akan meminta ketersediaan sumber daya di wilayah A. Secara otomatis, ketersediaan sumber daya di wilayah A ini pasti akan mengalami ketersediaannya pasti akan mengalami penurunan karena harus dikirim atau didistribusikan juga ke wilayah yang B. Sehingga eksploitasi juga akan semakin besar, sehingga daya dukung lingkungannya akan semakin menurun. Dan yang terakhir, isu-isu distribusi dan pemerataan. Karena seringkali di sini permasalahan distribusi itu menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dan sulit untuk diatasi, khususnya terkait dengan distribusi hasil-hasil pertanian. Itu sampai sekarang masih sulit untuk diatasi sehingga berpengaruh juga terhadap daya dukung di suatu lingkungan. Nah, konsep dasar daya dukung itu bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi ketersediaan dan dari sisi kebutuhan. Dari sisi ketersediaan, kita bisa melihat karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Jadi kita melihat bagaimana sih karakteristik di wilayah tersebut. Karakteristik wilayah itu bisa kita lihat dari kondisi geologi, geomorfologi, hidrologi, astronomis, maupun kondisi-kondisi lainnya. Dan potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, karena pasti akan berbeda antar wilayah, sehingga dari sisi ketersediaan kita harus melihat apakah wilayah A ini mampu menyediakan sumber daya tertentu atau tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah A tadi. Yang kedua, dari sisi kebutuhan, dengan melihat kebutuhan manusia dan kebutuhan makhluk hidup lainnya, serta arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Jika saudara ingin melihat arahan kebijakan prioritas suatu wilayah, saudara dapat melihat rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten saudara, atau kita bisa singkat RPJMD kabupaten. Nah, saudara bisa melihat di situ arah kebijakannya itu akan dibawa kemana sih? Karena antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu akan memiliki arah yang berbeda. Saya ambil contoh saja di tempat saya, itu ada wilayah di bagian utara Kabupaten Purbalingga itu dijadikan sebagai arah pengembangan ke wisata, sedangkan bagian selatan itu arah pengembangannya untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Nah, di sini kalian harus tahu arah kebijakan itu sehingga nantinya kalian mampu mengetahui
kemampuan daya dukung lingkungan di suatu wilayah. Tapi ketika kalian tidak tahu arah kebijakan dari pemerintah daerah sendiri mau dibawa kemana, maka kalian akan sulit untuk mengukur kebutuhan daya dukung lingkungan di masa yang akan datang. Lalu bagaimana sih kondisi daya dukung lingkungan di Indonesia? Indonesia secara umum memiliki keseimbangan ekologi yang bagus. Namun keseimbangan ekologi ini akan mudah terancam karena sebagian besar sumber daya alam, baik barang maupun jasa, digunakan bukan untuk konsumsi domestik atau lebih banyak digunakan untuk ekspor. Kalian tahu sendiri ternyata banyak sekali barang-barang yang diproduksi di Indonesia, kemudian diekspor, dijual di luar negeri, kemudian dibeli lagi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, barang-barangnya itu contohnya adalah kayu, di mana seringkali masyarakat yang memiliki atau memproduksi kayu itu seringkali menjual kepada para eksportir itu dalam bentuk gelondongan, dijual ke luar negeri dalam bentuk gelondongan, kemudian dari pihak luar negerinya itu akan merubah kayu gelondongan tersebut, entah itu untuk furniture rumah tangga ataupun mungkin untuk pembuatan kertas dan lain-lain. Nah, jadi di sini sebagian besar sumber daya alamnya kita itu tuh tidak digunakan untuk konsumsi domestik, justru digunakan untuk ekspor. Yang kedua, daya beli atau pendapatan kita rendah menyebabkan kita tidak mampu bersaing untuk membeli dan mengkonsumsi sumber daya dari luar negeri. Jadi karena adanya kemiskinan struktural, kalian juga pasti tahu tentang kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi secara turun-temurun yang diakibatkan oleh adanya sistem atau kebijakan di suatu negara yang menyebabkan orang yang sudah termarginalkan akan semakin termarginalkan, atau kata lainnya adalah orang yang miskin akan semakin miskin. Nah, adanya pendapat itu pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsi sumber daya dari luar negeri. Sumber daya ini bisa bersifat macam-macam, bisa bersifat mungkin kita bisa masuk ke mall, kita lihat ada buah impor. Nah, ternyata banyak masyarakat yang tidak mampu membeli buah impor ini. Padahal buah tersebut itu sangat jarang juga diproduksi oleh petani-petani di Indonesia. Yang ketiga, masalah keseimbangan kebutuhan ekspor dan domestik, sehingga status surplus ekologi sering kurang berarti secara lokal. Jadi di sini sebenarnya permasalahan lingkungan yang selama ini terjadi, khususnya terkait dengan daya dukung lingkungan, itu disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara bahan-bahan atau barang-barang sumber daya alam yang diekspor dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Lebih banyak barang-barangnya itu diekspor langsung ke pihak eksportir, sedangkan untuk kebutuhan domestik kita masih sangat terbatas, bahkan kita melakukan impor. Nah, jadi di sini sebenarnya kata surplus ekologi itu tuh belum tepat digunakan karena adanya hal tersebut. Lalu yang keempat, sangat penting untuk memisahkan konsep daya dukung yang berspektif global, nasional, regional, dan lokal. Karena di sini seringkali pemerintah itu menekankan bahwa Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga kita harus melakukan impor. Akhirnya dilakukanlah impor bahan-bahan pangan. Padahal pemerintah itu belum melihat ke kondisi lokal. Apakah memang benar-benar tidak mampu atau karena ada aspek-aspek tertentu seperti
produksi di tingkat lokal, regional itu lebih banyak diekspor. Jadi di sini dibedakan antara kemampuan daya dukung global, nasional, regional, dan lokal. Dan yang terakhir, berbagai daerah mengalami defisit ekologi dalam artian yang sebenarnya. Berarti di sini hampir semua daerah di Indonesia itu mengalami degradasi lingkungan yang sangat parah, sehingga kemampuan lingkungan di Indonesia sendiri untuk mendukung aktivitas masyarakat itu semakin rendah. Nah, di sini ada pernyataan, di bumi ini penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Ada bagian-bagian di bumi yang sangat kaya akan mineral dan ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian dan ada pula yang tidak. Apakah saudara setuju dengan pernyataan di atas? Ya, kita sudah mempelajarinya bersama-sama. Kalian sudah mempelajari lewat mata kuliah geologi, geomorfologi juga, atau mata kuliah yang lain di mana kondisi wilayah di permukaan bumi itu berbeda-beda. Ada yang berada di dataran rendah, dataran tinggi, daerah pantai, pinggiran sungai, dan macam-macam. Di mana masing-masing wilayah ini, masing-masing kondisi ini pasti akan mempengaruhi kondisi sumber daya alamnya. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Jangan hanya selalu mementingkan permasalahan eksploitasi sumber daya alam terus-menerus tanpa melakukan upaya perlindungan. Jika manusia selalu mengeksploitasi tanpa melakukan upaya perlindungan, lama-kelamaan lingkungan juga akan mengalami overshooting seperti yang sudah kita bahas. Lingkungan akan jenuh terhadap limbah-limbah maupun residu yang diakibatkan dari adanya aktivitas manusia, dan lingkungan juga dapat pada akhirnya memberikan dampak pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah adanya bencana. Di mana kita tahu sendiri jenis bencana itu juga sangat banyak. Ada banjir, tanah longsor, erosi, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini, tindakan eksploitasi harus tetap disertai dengan suatu tindakan perlindungan. Itu saja materi kita pada minggu ini. Saya harap meskipun kalian sedang melakukan pembelajaran online sampai mungkin bulan Juli, saya harap kalian di rumah juga jangan santai-santai, tetap belajar, tetap mencari pengetahuan, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena kita anggap ini sebagai suatu hal positif saja, jangan kita anggap sebagai hal yang negatif. Dan jangan lupa tetap kerjakan tugas kalian, tetap jaga kesehatan, dan selamat berpuasa. Saya akhiri materi kita pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.